Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat ke-16. Wadkur fil kitabi Maryam Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Wadkur itu sebenarnya dan ingatlah atau ceritakanlah gitu ya. Wadkur udkur ya, udkur ingatkanlah kembali gitu ya. Fil kitabi Maryam dalam fil kitabi Maryam. Jadi dalam Al-Qur'an, Alkitab yang kita punya Maryam, jadi kisah tentang Maryam. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi wadkur, ingatkanlah kembali dalam Al-Quran tentang Maryam. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan agak kurang pas, tapi di sini penekanannya adalah dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Maryam. Gitu ya. Jadi wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat ya. Idin ketika dia idin tabadat mengasingkan diri. Ya, jadi ini dia menjauh dari keluarganya. Jadi kalau kurma yang diekstrak ya, yang diperas hingga keluar cairannya disebut sebagai nabin, gitu ya. Nah, ini juga mirip, akar katanya sama. Jadi intabadat ya, ketika dia pergi menjauh min ahliha dari keluarga dia makanan syarqiyah ke suatu tempat di arah timur. Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman itu gitu ya, ketika dia hendak mengasingkan dirinya untuk beribadah, maka dia pergi ke suatu tempat di sebelah timur dari Baitul Maqdis. Ya, ini kebiasaan mereka ya. Dan di sini kita tidak mengikuti kebiasaan tersebut, tapi ini Allah menceritakan apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang Yahudi pada zaman tersebut gitu. Ya. Fattakhadat min dunihim hijaba. Fattakhadat ittakhoda, jadi kemudian dia mengambil min dunihim antara diri dia dengan mereka hijab gitu ya. Jadi dia melindungi dirinya dari pandangan orang-orang seperti itu. Fa'arsalna ilaiha, lalu kami utus kepada dia ruh dari sisi kami. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah malaikat Jibril. Ini kalau menurut penafsiran para ulama. Gitu ya. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril kepada Maryam yang sedang menyendiri dari kaumnya ya di sebelah timur. Fatamassalaha basyaron sawiyya. Fatamassalaha ya, yang menyerupai di hadapan dia basyaron, manusia ya, sawiyya, yang sempurna gitu. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Maryam bukan dalam wujud aslinya, tetapi malaikat Jibril datang ke Maryam itu dalam wujud manusia. Dan malaikat Jibril ini berkali-kali datang ya di hadapan orang itu dalam wujud manusia, termasuk kepada para sahabat Nabi. Ya, ketika dalam suatu hadis diceritakan bahwa ada orang yang para sahabat tidak pernah melihat mereka, tidak pernah melihat orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak menunjukkan penampakan bahwa dia jalan dari jauh. Lalu kemudian ya orang tersebut ya datang kepada Nabi, kemudian menanyakan ya, terangkan kepadaku mengenai Islam, iman dan ihsan. Gitu ya, Islam, iman dan ihsan. Yang dijawab oleh Nabi ya tentang apa itu Islam. Islam, kemudian Nabi menjawab rukun Islam gitu ya, syahadat hingga haji. Kemudian terangkan tentang iman. Ya, terangkan tentang iman. Ya, di mana kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab iman itu adalah engkau meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, lalu melaksanakan dengan amal perbuatan, gitu ya. Kemudian tentang ihsan, ihsan adalah kita beramal seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak mampu, maka kita tahu bahwa kita ini dilihat oleh Allah, begitu ya. Jadi di situ malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi dan para sahabatnya, ya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya, seperti itu ya. Dan itu tidak menjadikan para sahabat itu sebagai nabi nantinya, karena ada orang-orang yang para ulama yang menunjukkan
yang menjadikan ini sebagai dalil bahwa Maryam ini adalah nabi, nabiyah gitu ya. Ada yang seperti itu ya, termasuk Ibnu Hazm, tetapi kemudian dibantah oleh para ulama lain bahwa ya Maryam ini bukanlah seorang nabi, ya nabiyah maksudnya. Ya ini pernah saya jelaskan dalam salah satu rekaman saya yang terdahulu tentang salah satu wanita-wanita yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti itu, ya. Sudah agak lama dulu. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat Maryam berkata, "Ini sesungguhnya aku a'udzu birrahman, berlindung kepada Ar-Rahman." Maksudnya kepada Allah, minka darimu, in kunta taqiyya, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya, jadi ketika orang atau orang ini yang merupakan penjelmaan dari malaikat muncul di hadapan Maryam, Maryam kemudian langsung ya langsung berdoa ya langsung mengingatkan kepada orang tersebut bahwa jika kamu seorang yang bertakwa maka saya sudah berlindung kepada Allah gitu. Jadi ingat, intinya adalah Maryam mengingatkan kepada orang tersebut untuk takut kepada Allah seperti itu ya. Nanti ini adalah sifat yang dipuji dari Maryam ya, sifat yang dipuji dari Maryam. Ya, nanti kita akan bandingkan sedikit Maryam dengan Nabi Yusuf gitu ya. Keduanya adalah pilihan dari Allah, ya orang-orang terpilih, tetapi ya di sini kita bisa melihat perbedaan sifat natural ya alami dari laki-laki dan perempuan ya. Dari kedua orang yang benar-benar terpilih, yang satu dari laki-laki, yang satu dari perempuan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya qala ya. Utusan ini yakni ruh dari Allah, malaikat Jibril berkata, "Innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya." Qala innama, sesungguhnya, ana rasulu rabbiki, aku adalah rasul dari Tuhanmu. Rasul di sini konteksnya adalah utusan, ya bukan rasul seperti manusia yang yang mewajibkan rasul tersebut untuk memastikan terjalannya syariat di muka bumi, bukan ya. Di sini maksudnya adalah rasul dalam arti bahasa, yakni utusan dari Allah. Rabbiki, dari Tuhanmu ya. Ana rasulu rabbiki. Jadi ini rasulu rabbiki ya, rasulu rabbiki. Jadi ini dimudhafkan ya atau disandarkan Rabbi ini kepada rasul. Jadi ini adalah saya adalah utusan Tuhanmu. Ya, saya adalah utusan Tuhanmu li ahabalaki ya, yang memberimu ya gulaman, anak laki-laki, zakiyya, yang suci. Zakiyya, maka nanti ada diturunkan kata zakat. Zakat itu untuk menyucikan harta. Jadi di sini maksudnya adalah Jibril nanti akan meniupkan ruh dari Allah gitu ya. Ditiupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Seperti itu. Ya, di sini Jibril kemudian memberitahukan posisi dia yang sebenarnya. Ya, sebelumnya adalah ujian ketika Jibril ini menampakkan sebagai seorang laki-laki yang sempurna, itu sebenarnya ujian untuk menguji ya kesucian Maryam seperti itu ya, dan apakah benar-benar beliau adalah seorang yang terpilih. Tetapi kemudian Maryam membuktikan dirinya bahwa Maryam adalah wanita yang suci, yang terpilih. Lalu Jibril membuka tabirnya, ya sebenarnya saya adalah utusan dari Rabbmu. Kemudian Maryam berkata, qalat, ini terlihat bedanya ya, qala itu ya, qala ini mudzakkar, qalat ini untuk muannats. Jadi dia berkata, tapi yang di sini adalah karena yang berkata adalah Maryam, perempuan, maka dikatakan qalat anna yakunu li gulamun. Bagaimana aku ada seorang anak laki-laki gitu ya. Jadi qalat anna, bagaimana yakunu li gulaman, aku memiliki seorang laki-laki, anak laki-laki, Mak. Walam yamsasni basyarun, tidak ada ya, sesungguhnya belum pernah ada yamsasni, orang yang menyentuhku, basyarun, manusia gitu. Jadi walam yamsasni basyarun, tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku. Maksudnya di sini adalah Maryam belum pernah menikah gitu ya. Di sini artinya lebih lebih netral gitu ya. Jadi belum pernah ada orang yang menyentuhku, itu maksudnya Maryam belum pernah dinikahi oleh laki-laki atau berhubungan dengan lelaki dalam konteks yang halal, belum pernah. Walam aku baghiyya, dan aku juga bukan orang yang melewati batas. Maksudnya adalah
Baghiyah ini kata aslinya itu baghiyah ya, bukan pezina, tetapi melewati batas. Maksudnya adalah zina. Jadi belum pernah melewati batas pernikahan, ya, atau melewati batas hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan. Ya, di sini Maryam menekankan bahwa saya belum pernah menikah nih. Berarti nggak mungkin saya mendapatkan anak secara halal dan saya juga tidak pernah berzina. Yang berarti saya tidak mungkin mendapatkan anak laki-laki secara haram. Lewat jalur manapun ini nggak mungkin seperti itu. Ya, Maryam ini kemudian bertanya-tanya, ini bagaimana? Dan ini sebenarnya posisinya sangat berat gitu ya. Bagi seorang wanita, ya, wanita, kemudian dia hamil di luar nikah. Ya, terlepas dari posisinya, kalau Maryam ini jelas posisinya dia dipaksa untuk menerima ya. Tetapi secara umum pun di zaman sekarang wanita yang hamil di luar nikah itu mereka itu posisinya berat sekali. Jadi kita bayangkan posisi Maryam ini nggak ringan gitu ya. Ini berat sekali. Maryam akan sendirian ya. Dan ini yang terkuat di antara ulama bahwa ya Maryam akan hamil sebagaimana hamil ibu-ibu pada umumnya seperti itu, 9 bulan ya, tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang suami ya. Dan tidak lewat jalur yang haram juga. Kalau lewat jalur haram, dan ini tidak mungkin Maryam melakukannya, tapi saya ingin menekankan sedikit, kalau lewat jalur haram, kadang-kadang si laki-laki ini bisa dipaksa untuk bertanggung jawab. Seperti itu ya di zaman sekarang ya, walaupun jalan yang salah. Tetapi di sini Maryam benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Karena Maryam memang dia wanita yang suci. Ya, belum punya suami dan tidak ada laki-laki yang haram yang mendekatinya seperti itu. Ya, jadi di sini posisi Maryam ini berat sekali ya. Posisi Maryam ini sangat berat sekali seperti itu. Tetapi kemudian ya Jibril berkata, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Lalu dia berkata, kadzaliki, ya begitulah. Kira-kira seperti itu artinya. Ya begitulah. Qala rabbuki, ya Tuhanmu berfirman, ya Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyin. Hal itu mudah bagiku. Hayyin. Hayyin itu mudah tanpa kesulitan sama sekali gitu ya. Huwa alayya hayyinun. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Walinaj'alahu, dan kami jadikan hal tersebut ayatan linnas, tanda-tanda ya kekuasaan kepada manusia seperti itu. Jadi Allah mampu menjadikan seorang anak tanpa bapak. Allah mampu menjadikan seorang anak tanpa bapak dan ibu, seperti halnya contohnya pada Nabi Adam seperti itu. Dan Allah mampu menjadikan seseorang tanpa seorang ibu. Contohnya adalah Hawa, ya, istri dari Nabi Adam, kan seperti itu. Gitu ya. Warahmatan minna, dan sebagai rahmat bagi kami. Jadi Nabi Isa ini nanti menjadi rahmat ya bagi kaumnya, dan menurut kita sebagai kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah nanti Nabi Isa pun menjadi rahmat bagi manusia di akhir zaman. Ya, karena beliau nanti akan turun kembali gitu ya, lalu menegakkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana amran maqdiyya. Amron itu perintah. Ya, jadi itu perintah maqdiyan yang sudah diputuskan. Jadi intinya Maryam tidak bisa menolak. Ini sudah diputuskan. Seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa perintah Allah itu terkadang bersifat qadha. Ya, perintah yang akan terlaksana kita terpaksa atau tidak. Ya. Perintah Allah yang akan terlaksana, seperti halnya misalkan kita apa ya? Ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita sayangi, itu adalah perintah Allah yang ya pasti sudah terlaksana gitu. Allah sudah memutuskan, maka itu akan terjadi. Ini juga sama. Maryam itu sudah diputuskan Nabi Isa akan lahir dari rahimnya Maryam. Ada perintah Allah itu yang sifatnya adalah perintah atau syariat yang kemudian Allah akan melihat ketaatan kita seperti itu. Misalkan Allah melarang kita untuk berzina. Allah melarang untuk membunuh, Allah melarang untuk berbohong, Allah melarang untuk mencuri dan seterusnya. Tetapi ada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Lalu kenapa bisa? Karena sifatnya adalah Allah
melarang dalam bentuk syariat. Ujian juga untuk manusia, apakah memang manusia bisa menaati perintah dari Allah. Nah, ada beberapa ulama yang menekankan juga bahwa perintah Allah kepada iblis untuk keluar dari surga itu juga perintah yang sifatnya sebenarnya syariat, bukan qadha. Sehingga iblis itu masih bisa masuk ke dalam surga secara diam-diam seperti halnya pencuri masuk ke dalam rumah. Karena Allah itu mengeluarkan iblis dari surga itu bukan sifatnya maqdiyah, bukan sifatnya yang pasti jadi, tetapi sifatnya berupa syariat atau perintah kepada iblis untuk keluar dari surga. Maka ketika iblis masuk ke dalam surga lalu merayu Nabi Adam dan istrinya untuk makan buah yang terlarang, sebenarnya pada saat itu iblis sedang melakukan maksiat juga, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya sama halnya seperti seorang jin gitu ya, seorang jin, sesejin mungkin ya kita sebutnya. Jin itu juga diharamkan untuk menampakkan dirinya di hadapan manusia. Itu haram untuk jin. Menakut-nakuti manusia seperti itu haram. Tetapi ada beberapa jin yang kemudian masih nekat menampakkan dirinya di hadapan manusia. Pada saat itu sebenarnya sang jin ini itu sedang bermaksiat kepada Tuhannya. Karena dia diperintahkan untuk nggak boleh menampakkan diri kepada manusia, tetapi kemudian ditampakkan. Bisa, tetapi pada saat itu sedang bermaksiat. Sama halnya dengan manusia, kita diperintahkan untuk dilarang untuk berzina, tetapi ada orang-orang yang tetap melakukan zina. Maka orang tersebut berdosa karena melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Ya, jadi di sini adalah perintah Allah yang sifatnya syariat, bukan yang qadha, yang keputusan yang pasti terjadi. Gitu ya. Nah, untuk kasus Maryam ini udah pasti terjadi, sudah pasti akan terjadi ya, dan itu merupakan keputusan Allah yang ya Maryam sebagai manusia harus menerima saja, seperti itu. Nah, di sini penekanan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 12, wa Maryama ba'nata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam, dan ingatlah Maryam binti Imran, Maryam anaknya Imran, allati ahsanat, yang menjaga, ahsanat ya, yang menjaga farjaha, kemaluannya gitu. Jadi menjaga agar tetap suci, ahsanat gitu ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Ya, fanafakhna, dan kami tiupkan. Ini tolong jangan dibayangkan seperti apa cara meniupnya ya. Intinya adalah masuk ya ruhnya ke dalam fihi min ruhina ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Ya, jadi kami tiupkan ya ke dalam ruhnya, fihi, hi di sini merujuk kepada rahim gitu ya. Fihi min ruhina, dari sebagian ruh kami gitu ya. Sebagian dari ciptaan kami. Jadi ini ruh dari Allah ya. Sebenarnya kita semua itu adalah ruh dari Allah juga. Cuman ruh kita ya, kalau manusia biasa normalnya itu ditiupkan ketika usia janinnya 40 hari. Itu menurut hadis yang sahih. Tetapi di sini Nabi Isa itu dia langsung ditiupkan ya ke dalam rahim Maryam tanpa ada hubungan suami istri terlebih dahulu. Tetapi sesama bagi manusia umum dan manusia adalah Nabi Isa ini sama-sama kita ditiupkan ruh dari Allah, seperti itu. Wasaddaqat bikalimati rabbiha ya, yang dapat, dan dia membenarkan ya, dia di sini dapat berarti merujuk kepada Maryam gitu ya. Jadi Maryam membenarkan di kalimati rabbiha, kalimat dari Rabbnya atau perintah dari Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin. Jadi Maryam termasuk orang-orang yang qanitin, yang taat ya, qanitin. Jadi di sini adalah pujian Allah kepada Maryam. Maryam adalah seorang wanita yang siddiqah, yang membenarkan perintah dari Allah ya, dan kitab-kitabnya ya. Dan Maryam termasuk orang-orang yang qanitin ya, orang-orang yang taat ya dalam menjalankan perintahnya ya, perintah Allah gitu. Ini adalah pujian dari Allah, tazkiyah dari Allah kepada Maryam binti Imran gitu. Sedikit agak ini ya, off the topic. Kalau dalam agama, dalam perjanjian lama, Maryam ini memiliki tunangan gitu ya, tunangan ya yang bernama Yusuf An-Najjar atau Yusuf the Carpenter kalau bahasa Inggrisnya, Yusuf tukang kayu. Jadi kalau menurut perjanjian lama ini, Maryam ini memiliki, bukan Maryam sih, Nabi Isa ini memiliki sosok bapak yang merawat, walaupun bukan bapak kandungnya. Tetapi di agama kita itu tidak
tidak ada keterangan seperti itu, gitu ya. Tidak ada keterangan bahwa Maryam ini memiliki tunangan. Ya, Maryam tidak ada cerita bahwa Maryam ini memiliki tunangan. Walaupun bisa jadi ada, wallahu a'lam bishawab, tetapi Allah tidak menceritakan, berarti itu tidak merupakan bagian yang penting. Dan yang dipentingkan, yang dititik beratkan adalah bagaimana Maryam menjaga kehormatannya, seperti itu. Tetap menjaga kehormatannya walaupun didatangi oleh malaikat Jibril yang sedang menampakkan dirinya sebagai seorang manusia yang sempurna, seperti itu. Ya, jadi dalam agama kita tidak ada ya sosok tunangannya Maryam. Ya, tetapi kalau dalam agama lain itu ada, walaupun dalam agama tersebut Maryam tetap diceritakan menjaga kemaluannya atau kehormatannya, seperti itu ya. Tapi tidak ada konteks bahwa Nabi Isa ini punya bapak yang merawat, itu tidak ada. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya sebelum Maryam ini lahir, ya, ada nadar atau janji dari orang tua Maryam ini, ya, dari Imron, istri Imron, yang berkata, id qalat imra'atu Imrana, dan ingatlah ketika itu ingatlah ketika id qalat imra'atu Imrana, dan ingatlah ketika istrinya Imron, yakni orang tua dari Maryam, berkata, Rabbi inni, ya, wahai Tuhanku, Rabbi inni, sesungguhnya aku nadartu laka, menadarkan kepadamu atau berjanji kepadamu, ma fi batni, ya, apa yang ada di dalam perutku. Batni itu sebenarnya perutnya, lebih kepada intinya adalah perut, tapi maksudnya adalah kandungan. Jadi batni muharraran, ya, hamba yang salih, fataqabbal minni, ya, fataqabbal minni. Ya, jadi muharraran ini sebenarnya muharraran itu adalah orang yang nantinya akan berkhidmat, ya, berkhidmat di Baitul Maqdis, ya, di tempat sesambahan, ya, atau apa ya, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, muharraran, gitu ya. Jadi muharraran itu adalah orang-orang yang para rahibnya, gitu ya, orang-orang yang mengabdikan, mengkhidmatkan dirinya melayani Baitul Maqdis yang merupakan tempat ibadah dari orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah syariat dari mereka, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dikhususkan untuk, ya, berjaga-jaga atau merawat ininya, apa namanya, sesembahan mereka. Kalau menurut dalam agama Islam mungkin agak yang paling mirip, gitu ya. Mungkin kita bisa istilahkan seperti marbot, ya, mungkin ya. Itu yang paling mirip kondisinya, walaupun ada perbedaan kondisi antara marbot dengan rohib atau muharraran, ya. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Maksudnya adalah nazarku ini tolong diterima. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau, ya, innaka. Jadi di sini adalah inna, sesungguhnya, ka, anta. Lalu ini berarti penekanan yang double. Innaka anta. Sebenarnya tanpa anta juga benar sih, cuma di sini ada penekanan bahwa engkau ini sampai 2 kali disebut. As-sami', maha pendengar, al-alim, dan maha mengetahui. As-sami' berarti Allah mengetahui, bukan mengetahui, mendengar doa dari orang tua Maryam ini. Al-alim, Allah juga mengetahui kondisi yang mereka hadapi, seperti itu, dan doa yang mereka panjatkan, ya. Jadi di sini adalah bagaimana istri Imron bernadar agar anak yang ada di dalam perutnya itu nanti menjadi seorang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, kemudian kisah berikutnya, ini latar belakang Maryam masih, ya. Falamma wada'atha, ya. Lalu ketika wada'atha, ibunya Maryam melahirkan si Maryam, gitu ya. Wada'a itu meletakkan, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, wada'a itu meletakkan, ya. Ini akar katanya mirip dengan wudu juga ketika kita mengambil wudu, gitu ya. Wada'atha, meletakkan atau mengeluarkan atau melahirkan si Maryam. Qalat, ya, istri Imran ini berkata, Rabbi ini, ya, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha unsa, melahirkan seorang unsa, anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan itu. Jadi
Kalimat ini itu adalah kalimat dari Allah. Ya, jadi wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Jadi kalimat pertama ini istrinya Imran ini sedang curhat sebenarnya. Ternyata nih anak saya perempuan. Lalu Allah berkata, wallahu a'lamu bima wada'at. Sesungguhnya Allah udah tahu. Tanpa dia ngomong seperti itu, ya Allah tahu apa yang dia lahirkan. Seperti itu. Gitu ya. Walaisa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki ya wada'at walaisa dzakaru kal unsa, dan sesungguhnya laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Jadi ini kalau misalkan di barat itu kadang-kadang mereka itu suka aneh-aneh gitu ya. Jadi dengan maraknya kasus ya itulah, laki-laki yang tidak merasa dirinya laki-laki, atau kebalikannya wanita yang tidak merasa dirinya laki-laki gitu ya. Wanita yang tidak merasa dirinya sebagai seorang perempuan, dan laki-laki yang tidak merasa dirinya adalah seorang laki-laki. Mereka kemudian jadi rancu gitu ya, perbedaan jenis kelamin ini. Padahal kalau dalam orang dari zaman dahulu sudah tahu laki-laki ini beda dengan perempuan. Nah, pada saat itu rahib atau orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Masjidil Haram itu laki-laki. Ya, mereka laki-laki. Kemudian wa inni samaituha, sesungguhnya aku telah menamakannya Maryam, Maryam gitu ya. Wa inni u'iduha, dan aku berlindung ya, memohon perlindungan kepadanya, bika, kepadamu. Jadi ibunya Maryam ini memohon kepada Allah perlindungan untuk anaknya Maryam binti Imran, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim ya, daripada syaitan yang terkutuk, seperti itu ya. Jadi di sini Maryam curhat, ini gimana anak saya perempuan, padahal yang biasa menjadi rohib itu adalah laki-laki, padahal dia adalah laki-laki. Tapi kemudian di ayat berikutnya, fataqabbalaha rabbuha, Allah menerimanya sebagai nadar. Kita nggak tahu bagaimana caranya, bisa jadi melalui wahyu gitu ya, bisa jadi melalui wahyu, tetapi yang jelas Allah menerima nadar dari orang tua Maryam. Jadi Maryam tetap boleh menjadi seorang yang mengabdi kepada Masjidil atau Baitul Maqdis ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah menerimanya. Walaupun dia perempuan, Allah sudah tahu dia perempuan, nggak apa-apa, masuk aja. Seperti itu. Ya. Wa ambataha nabatan hasanan. Jadi wa ambataha, dan kami besarkan dia nabatan hasanan, dengan pendidikan yang baik. Ini sama seperti nabati gitu ya. Jadi tumbuhan itu juga nabatan. Jadi Allah menumbuhkan tumbuhan. Di sini juga sama, Allah menggunakan kata yang sama, nabatan. Wa ambataha nabatan hasanan. Jadi Allah merawat dia dengan baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menitipkan Zakaria sebagai pemeliharanya. Jadi Zakaria ini sebagai kafalah, wa kaffalaha, dan Zakaria yang merawat si Maryam tersebut. Ya, jadi Zakaria ini ada beberapa ada beberapa pendapat yang mengatakan ya, kalau saya cenderung dia sebagai ini ya, sebagai pamannya Maryam. Jadi masih mahram gitu ya. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang nantinya punya anak yang belajar di Madinah gitu ya, misalkan itu ada istilahnya kafalah. Ya, kafalah itu adalah orang yang menggaransi keberadaan orang-orang atau mahasiswa yang belajar di Madinah, seperti itu. Jadi di sini wakaf falaha Zakaria. Jadi Zakaria ini sebagai kafala, orang yang merawat, ya, yang merawat Maryam. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali dakhala 'alaiha Zakaria, dakhala masuk 'alaiha, ke tempatnya Maryam, al-mihraba. Jadi Maryam itu punya mihrab, tempat ibadah khusus. Ini mihrab bukan tempat imam. Jadi ruangan khusus di masjid atau di Baitul Maqdis untuk beribadah. Nah, ketika Zakaria sebagai orang yang memelihara hendak menengok, wajada indaha rizqan. Zakaria ini, Nabi Zakaria selalu menemukan di sisi Maryam rizqan,
atau makanan di sini diartikan rizqan. Sehingga kemudian Zakaria bertanya-tanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Dia berkata, wahai Maryam, anna laki hadza. Anna sesungguhnya laki untukmu ini. Jadi intinya adalah anna dari mana untukmu ini gitu. Makanan ini dari mana? Seperti itu. Makanan ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini makanan dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah merizkikan kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Gitu. Ya, jadi di sini adalah poin penting juga, poin akidah untuk kita semua. Allah ketika memberikan rizki, Allah itu seringkali tanpa perhitungan. Maunya Allah aja. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang kelebihan rizki, bersyukurlah. Dan manfaatkan rizki tersebut untuk kebaikan ibu-ibu nanti di akhirat sebagai amal jariah. Ketika ada yang misalkan membutuhkan pertolongan atau membutuhkan sodakoh, atau anak-anak ya calon hafidh-hafidhah ulama di masa depan membutuhkan pertolongan, ditolong saja. Itu sebagai amal jariah untuk ibu-ibu di masa yang akan datang. Begitu. Ya, karena Allah itu memberikan tanpa hisab. Dan hal yang sama juga kita jangan melihat ketika ada orang yang katakanlah dia hidupnya tidak seperti kita gitu ya. Hidupnya miskin atau fakir, jangan langsung kita menghakimi bahwa mereka adalah orang-orang yang pemalas. Walaupun memang ada yang seperti itu, tetapi jangan kita melihat lalu langsung kita menjustifikasi atau memberikan penilaian bahwa dia adalah seorang pemalas, kecuali memang terbukti gitu ya, kecuali memang terbukti bahwa dia adalah seorang pemalas. Itu pun harus diberikan tindak lanjut yang sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat. Ya, karena di sini Allah itu memberikan rezeki itu semaunya, ya, tanpa hisab. Ya, di sini konteksnya adalah Maryam. Walaupun Maryam hidupnya sendiri dalam mihrab, Maryam tetap mendapatkan makanan dari Allah secara langsung. Beberapa ulama bahkan ada yang menafsirkan bahwa Maryam ini dapat buah-buahan itu tidak pada musimnya. Ya, ketika musim buah tertentu, Nabi Maryam ternyata mendapatkan buah-buahan yang tidak pada musim tersebut gitu ya. Ada beberapa ulama yang menafsirkan seperti itu. Kemudian ini adalah Ali Imran ayat 42. Jadi ayat 37 sampai 42 itu sebenarnya kita sudah bahas. Itu nantinya Zakaria ketika melihat hal tersebut, Zakaria kemudian meminta kepada Robnya anak. Ya, jadi Zakaria menjadi tidak putus harapan ketika melihat Maryam ini mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Seperti itu. Nah, surat Ali Imran ini melengkapi perkataan dari malaikat Jibril kepada Maryam di ayat surat Maryam tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di sini ini sangat singkat sekali. Jibril hanya berkata, "Aku adalah utusan dari Tuhanmu, lalu Allah akan memberikan kepadamu anak laki-laki yang suci." Seperti itu. Singkat. Ya. Di sini kemudian di ayat ke-42 ini malaikat Jibril berkata yang lebih banyak gitu. Wa id qalatil malaika. Jadi malaikat berkata, jadi yang kita tahu di sini adalah ruh tadi yang datang ya. Utusan dari Allah adalah seorang malaikat. Bukan seorang ya, sesemalaikat ya mungkin konteksnya. Jadi malaikat yang diutus kepada Maryam. Di sini malaikat berkata dengan lebih banyak gitu ya. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam. Wahai Maryam, innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Istafaki wa tahharaki dan menyucikan kamu. Wastafaki ala nisa'il alamin dan telah memilihmu di atas wanita-wanita yang ada di seluruh dunia yang semasa pada zamannya Maryam seperti itu. Ya, jadi di sini malaikat Jibril ada perkataan yang sebagian diucapkan di surat Maryam, ada yang sebagian lagi dilengkapi di surat Ali Imran. Seperti itu, Ibu. Jadi jangan ditentangkan. Karena ini adalah ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Tapi kemudian dalam Al-Quran itu dipisah. Tergantung kepada konteks suratnya. Apa yang sedang menjadi penekanan. Seperti itu. Nah, kalau Ali Imran ini sebenarnya fight-nya atau getaran itu lebih bahagia sebenarnya. Kalau Maryam ini, surat Maryam itu lebih, kalau bahasa anak sekarang tuh lebih dark, lebih khusyuk, ya, lebih tertekan gitu ya ibaratnya. Kalau Ali Imran ini suasana ayatnya itu lebih riang seperti itu. Makanya di sini banyak berita-berita gembira.
Kemudian di Ali Imran ayat 43, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi wahai Maryam, qnuti, taatlah, qanitin tadi ya, taatlah kepada perintah-perintah Allah, li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ini adalah perintah Allah kepada Maryam yang sebenarnya kita perintah kepada kita juga gitu ya. Perintah kepada kita untuk taat kepada Allah, lalu kita juga sujud dan rukuk bersama orang-orang, rukuk bersama kaum muslimin, seperti itu. Nah, kemudian di surat surat Ali Imran ayat 44, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dan itulah min amba'i, berita yang gaib, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini diberikan keadaan tentang bagaimana kondisi sebelum Maryam ini lahir, seperti itu. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, dan kamu tidak hadir di sisi mereka, ya, ladaihim, di sisi mereka, id yulquna aqlamahum, ketika mereka melemparkan, ya, id yulquna itu mereka melemparkan, aqlamuhum. Nah, ini diartikan sebagai anak-anak panah. Tapi kalau misalkan ibu-ibu belajar bahasa Arab, ini berasal dari kata qalamun, jamaknya adalah aqlamun. Jadi mereka tuh melemparkan anak-anak panah atau pena-pena mereka, ya. Ini bisa diartikan dua hal tersebut untuk mengundi. Mengundi apa? Jadi Zakaria ini memelihara Maryam itu, sebelum dipelihara, orang-orang ini tahu Maryam ini adalah keturunan dari orang-orang yang solih dan akan menjadi penjaga di Baitul Maqdis. Ya, dan orang-orang sudah tahu bahwa Maryam ini diterima sebagai salah seorang yang akan mengabdikan dirinya kepada Baitul Maqdis. Berarti Maryam ini punya apa ya? Garis kenabian sebenarnya dari orang tuanya. Ya, karena orang-orang jadi tahu, oh, Maryam ini diterima oleh Allah secara langsung. Sehingga mereka pun berebutan untuk merawat Maryam. Karena berebutan, akhirnya mereka berusaha mengundi dengan cara melemparkan anak panah. Ya, nah, kemudian cara ngundi secara detailnya yang ada perbedaan pendapat, tetapi itu tidak menjadi penekanan di sini. Ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan mereka mengundi dengan melemparkan kolam, lalu yang mengapung itu yang menang. Nah, kemudian Zakaria yang diberikan hak asuh lah, kira-kira seperti itu. Ada juga yang mengartikan bahwa mereka melemparkan kolam mereka ke sungai, nah yang tidak hanyut dengan sungai, kemudian itu menjadi pengasuh dari Maryam. Ya, walau alam, tapi itu tidak menjadi penekanan pada kita. Intinya adalah Nabi Muhammad diberikan berita tentang keadaan, ya, Maryam sebelum diasuh oleh Zakaria, seperti itu. Ya, dan Muhammad tidak hadir dalam pengundian tersebut. Ya, tetapi Nabi Muhammad tahu kondisinya. Dari mana? Dari wahyu dari Allah. Karena Nabi Muhammad tidak punya akses kepada kitab-kitab orang Yahudi. Ini hanya ada di kitab-kitab orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, apalagi membaca tulisan yang Hebrew, bahasa Ibrani. Mereka tidak bisa, Nabi Muhammad tidak bisa. Jangankan ini ya, jangankan paham bahasa Ibrani, Nabi Muhammad saja tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga Nabi Muhammad satu-satunya sumber, ya, yang menjadi sumber yang sangat terpercaya itu adalah sumber dari Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi sebelum Maryam ini diasuh oleh Zakaria, seperti itu. Jadi untuk orang yang paham kondisi pada saat itu, seharusnya kita mempertebal keimanan kita. Tidak mungkin Nabi Muhammad ini ngarang berita gitu loh. Tidak mungkin. Ya, di sini juga Allah sudah menekankan Nabi Muhammad tidak hadir di situ. Nabi Muhammad bukan orang yang bisa baca tulis, apalagi berbahasa Ibrani. Sehingga di sini yakinlah kita bahwa apa yang diberitakan dari Nabi Muhammad tentang kondisi Maryam dan sebelum kelahiran Maryam dan juga Nabi Isa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tuh ya. Kalau zaman sekarang itu kadang-kadang ada trennya adalah, oh, ini Al-Qur'an ini mirip dengan kitab-kitab sebelumnya, berarti Al-Quran nyontek. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Seperti itu. Mereka tidak percaya Allah. Mereka tidak percaya adanya berita dari langit. Ya, sehingga mereka berusaha menafikan kondisi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokoknya kalau mereka kalau sama, udah pasti nyontek lah gitu. Kira-kira seperti itu. Padahal Nabi Muhammad tidak punya akses kepada kitab-kitab orang Yahudi dan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad juga tidak bisa berbahasa Ibrani. Lalu dari mana beritanya? Hanya dari Allah, satu-satunya yang terpercaya seperti itu. Yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Ya, untuk mengundi kepada siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, ya. Aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryama, untuk memutuskan Maryam yang mengasuh Maryam, wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak juga di sisi mereka id yahtasimun, ketika mereka sedang bersengketa. Bersengketa apa? Bersengketa untuk memperebutkan siapa yang akan mengasuh Maryam. Jadi Maryam ini sebenarnya juga ini ya, apa namanya? Kalau kita lihat lagi konteksnya, beliau ini adalah salah seorang yang dari segi keturunan ya itu sangat dipandang sekali. Orang-orang tuh mandang tinggi sekali tentang Maryam ini. Apalagi ketika Maryam ini dilahirkan, ya, orang tuanya sudah bernadar dan orang-orang tahu nadar ini diterima oleh Allah. Sehingga mereka kemudian berebutan. Orang-orang yang di Baitul Maqdis, mereka jadi berebutan siapa yang akan mengasuh Maryam. Tapi yang menang kemudian adalah Zakaria berdasarkan ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah ketika malaikat bertemu dengan Maryam. Ya, jadi di sini sekali lagi vibe-nya atau kondisi kondisi pemberitaan tentang kelahiran Nabi Isa, kalau di surat Ali Imran ini lebih riang gembira lah, istilah seperti itu. Lebih ceria. Kalau misalkan di surat Maryam tadi itu dari awal memang kondisinya itu apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu gloomy. Lebih dark, lebih khusyuk, lebih gelap seperti itu. Di sini di Ali Imran itu selalu kondisinya itu dalam keadaan riang gembira seperti itu. Ya, tetapi ini saling melengkapi. Makanya kita gunakan Al-Qur'an dan Al-Qur'an untuk menafsirkan satu sama lain. In qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. In qalatil malaika, dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, di sini dikatakan Allah menggunakan kata yubashshiruki, memberikan kabar gembira atau menggembirakan kamu. Ya. Jadi Ali Imran itu vibe-nya itu vibe yang lebih ceria sebenarnya. Memberitakan di sini Allah menceritakan itu Maryam itu kelahiran Nabi Isa itu adalah kabar gembira sebenarnya. Bikalimatin minhu, dengan kalimat atau keputusan dari Allah, ismuhul masihu Isa bin Maryam, yang namanya maksudnya adalah anak ya, yang anak tersebut bernama Isa atau Al-Masih Isa bin Maryam, ya, Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan, yang terkemuka, wajihan fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat ya, wa minal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Seperti itu. Ya, jadi kelahiran Nabi Isa ini sebenarnya kabar gembira ya kepada orang-orang di masa itu dan untuk manusia di akhir zaman nanti. Itu ya. Ini masih agak nyambung tapi saya mungkin sedikit lagi ya, ibu-ibu ya, biar selesai. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Jadi bukan mereka. Nabi Isa ini akan bercakap dengan manusia, wa yukallimu mereka. Nabi Isa ini akan bercakap-cakap. Jadi bukan sekedar ngomong, enggak, tetapi akan berbicara dengan kalimat yang banyak, enggak cuma saya Isa, bukan seperti itu. Jadi di sini adalah Nabi Isa akan bercakap-cakap dengan manusia fil mahdi, ketika dalam buayan. Jadi masih kecil sudah ngomong, wakahlan, dan ketika sudah dewasa. Jadi Nabi Isa ini akan terus-menerus bercakap-cakap dengan manusia ya ketika masih kecil dan dewasa, wa minas solihin, dan Nabi Isa adalah termasuk orang-orang yang solih gitu. Ya, ini adalah kabar gembira dari Allah kepada Isa bin Maryam sebenarnya. Nah, kita lanjutkan di Ali Imran ayat 47 sekali lagi ya, harus dipahami bahwa konteksnya surat Ali Imran ini adalah konteks yang ceria. Maka di sini pun digunakan kalimat yang lebih positif. Coba kita lihat. Ini adalah salah satu bentuk keindahan Al-Quran juga sebenarnya. Jadi untuk peristiwa yang sama, lalu Allah
menceritakan dalam dua kondisi yang berbeda. Padahal sama ya ininya, apa penekanannya sama. Atau apa yang diceritakan sama. Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Maryam berkata, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun. Bagaimana mungkin aku punya anak? Waladun. Ya, punya anak. Walam yamsasni basyarun. Padahal aku belum pernah diberikan atau belum pernah menikah, belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki satu orang pun. Perhatikan di sini Allah, Maryam tidak menekankan dirinya bahwa dia pernah berzina. Naudzubillah. Di sini, tetapi di sini konteksnya adalah Maryam hanya menceritakan dia tidak pernah menikah. Beda dengan surat Maryam tadi. Di surat Maryam, Maryam mengatakan saya tidak pernah menikah dan saya tidak pernah berzina. Begitu. Nah, ketika zina ini kan konotasinya jelek sekali. Itu adalah dosa besar. Di sini di sini Maryam tidak menceritakan dirinya tentang kondisi dia bahwa dia tidak pernah berzina. Karena memang di sini vibe-nya sekali lagi atau alurnya adalah alur-alur yang ceria. Nah, zina ini kalau walaupun diceritakan bahwa dia tidak pernah berzina itu akan menurunkan kadar keceriaan tersebut kan gitu. Sehingga di sini Allah hanya menceritakan bahwa Maryam mengatakan dia tidak pernah menikah seperti itu, tetapi di ayat lain kita tahu bahwa Maryam pun tidak pernah berzina. Ya. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya. Qala ya dia berkata kadzalikillahu ya sesungguhnya begitulah Allah yakhluqu ma yasha menciptakan apa yang dikehendakinya idza qada dan ketika dia memutuskan sesuatu berhendak menetapkan sesuatu ini bukan syariat ya ini adalah sesuatu yang Allah sudah tahu ini akan terjadi mau bagaimanapun orang ngomong ini akan terjadi amron suatu perintah fa innama sesungguhnya dia yaqulu lahu kun fayakun akan mengatakan kun fayakun kun jadilah fayakun lalu akan terjadilah proses tersebut seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya wa yu'allimuhul kitaba. Jadi Allah akan mengajarkan hu di sini berarti kepada Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa yang akan dilahirkan dari rahimnya Maryam. Allah akan mengajarkan allama yu'allimu. Allah akan mengajarkan terus-menerus ya maksudnya adalah mewahyukan wal hikmah alkitab wa yu'allimul kitaba. Allah akan mengajarkan kepadanya alkitab. Maksudnya di sini adalah Allah akan mewahyukan kepadanya sebuah kitab gitu ya. Wal hikmah dan hikmah wat Taurat dan Injil wal Injil gitu. Ya, di sini adalah Allah akan mengajarkan berbagai macam ilmu kepadanya. Ya, jadi Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurah yang turun kepada Musa dan yang akan turun kepada Nabi Isa adalah Al-Injil. Gitu. Kemudian di Al-Maidah ayat yang lain ya. Mal Masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Al-Masih bin Maryam illa rasulun. Nabi Isa bin Maryam itu hanyalah rasul. Di sini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Nabi Isa ini adalah posisinya di atas rasul atau Tuhan gitu ya. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum qad khalat sesungguhnya sebelum dia ada beberapa rasul seperti itu. Telah berlalu beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah dan ibunya adalah seorang yang benar. Yang membenarkan perintah Allah dan yang sangat benar. Dan di sini merupakan bantahan juga yang mengatakan bahwa Maryam adalah seorang rasul. Karena kalau Maryam seorang rasul atau nabiyah, maka Allah akan menceritakan bahwa posisi Maryam adalah sebagai seorang rasul. Karena sebelumnya Allah menceritakan Nabi Isa ini rasul. Tetapi di sini ditekankan ibunya itu adalah seorang yang siddiqah. Ya, jadi ibunya dari Nabi Isa itu bukan seorang rasul tapi orang yang sangat benar, siddiqah. Karena yakulani ta'am, keduanya memakan makanan. Ya, jadi di sini ya, ini Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan juga malaikat. Karena apa? Karena Nabi Isa juga dan ibunya itu makan. Berarti mereka itu manusia biasa. Tetapi posisinya adalah sebagai seorang rasul. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsummandur anna yufakun. Undur, perhatikanlah kaifa nubayyinu lahum. Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang datang sebelum kaum Nabi Muhammad, ya, sebelum kita, nubayyinu lahum, kami menjelaskan kepada mereka al-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan kami, tsummandur dan lihatlah anna yufakun, apa yang mereka berpaling gitu ya. Bagaimana mereka berpaling
Ya, jadi mereka berpaling. Ini sama ya kondisi kaum Yahudi yang mereka itu benar-benar menolak Al-Masih bin Maryam sebagai seorang rasul. Di sisi lain ada juga kaum yang memposisikan Nabi Isa ini di atas posisi seharusnya. Ya, di sini kita sebagai seorang muslim, kita tahu Al-Masih bin Maryam adalah seorang rasul. Sebelum Nabi Isa juga ada banyak rasul, dan setelah Nabi Isa ada rasul terakhir, yakni rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baik, sekian dulu dari saya. Saya stop dulu untuk rekaman kita pada malam hari ini.